Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPQ dalam jabatan kategori 1 periode 3 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Laufik Mahfud Fauzi dari kelas 004 Bimbingan dan Konseling NIM 2331 12716015. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2023, melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Lumajang, mengambil konseling individu dengan permasalahan peserta didik sering terlambat datang sekolah dengan menggunakan metode SFBC, teknik Miracle Question Formula First Session Task. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Rara. Silakan duduk Rara. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Rara? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Keluarga? Sehat semua. Iya. Kegiatannya apa aja sekarang Rara? Kalau di rumah itu saya seringnya baca komik Pak. Terus Baca komik. scroll TikTok, tidur-tiduran nonton TV. Gitu ya. Terus ke aktivitas yang lain selain baca komik, TikTok, Bantu ibu bersih-bersih rumah. gitu ya. Iya Pak. Terus kalau kegiatan di sekolah apa aja yang diikuti? Kalau saya ikut eskul sih Pak. Ekskul. Eskul bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh, Thank you. apa itu ya? Apa namanya? Yang bahasa Inggris apa namanya? English. English Club itu? Iya. Oh, ikut English Club. Perkembangannya bagaimana English Club sekarang? Alhamdulillah makin hari gitu sudah meningkat. Atau ada kompetisi-kompetisi yang dibuat atau bagaimana? Ada Pak. Ada beberapa anak yang diikuti untuk ikut kompetisi. Untuk kompetisi. Kamu salah satunya ikut untuk kompetisi? Belum Pak. Belum. Kenapa kok belum? Karena saya bahasa Inggrisnya masih belum mahir banget. Tapi kan tetap diasah ya terus. Iya. Salah satunya bagaimana untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris kamu? Saya belajar itu minimal sehari sejam. Untuk bahasa Inggris saja. Ya, Bahasa Inggris saja setiap 1 jam. Terus untuk materi yang lain gimana? Materi yang lain? mengikuti sudah Pak. Mengikuti ya. Mengikuti. Tapi kan masih untuk mata pelajaran masih bisa terkejar ya. Masih, Kesulitan-kesulitan itu insya Allah aman ya. aman. Tugas terutama Ya kadang mepet-mepet gitu. gak mata. Apalagi tugas akuntansi kan lumayan banyak kalau akuntansi. Banyak banget Pak. Iya, banyak banget ya. Itu. Gini, kamu datang ke sini kan ada maksud ya. Itu Iya Pak, ada yang bisa dibantu. saya mau konseling tentang permasalahan saya Pak. Oh gitu ya. Permasalahan apa ini? Gini Pak, saya itu sering banget datang terlambat ke sekolah. Sampai-sampai saya sering dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran sampai jam kedua pelajaran. Oh ya, gitu ya. Karena terlalu sering terlambat. Iya Pak. Dalam 1 bulan berapa? Saya sampai 3 atau 4 kali. 1 bulan ya, 1 bulan lumayan. Berarti hampir setiap minggu ada terlambatnya kalau gitu ya. Iya. Wah, iya. Sudah pernah bilang ke orang tua, Bu, Pak, saya sering terlambat sekolah gitu. Dan dapat hukum apa? Dapat punishment tidak mengikuti jam pelajaran jam pertama jam kedua. Sudah Pak, saya Sudah. sudah bilang. Gimana tindakan orang tua kamu? Diingatkan lagi untuk bangun lebih awal, jangan begadang malam hari. Itu ya. Sudah sering diingatkan. Sudah. Terus Tapi masih tetap aja. masih tetap saja.
tetap masih tetap aja ya. Dari kamunya ini atau bagaimana? Dari saya Pak, tapi juga faktor keluarga juga ada. Faktor keluarga ada. Kenapa keluarga? Itu Pak, kan kalau pagi itu saya mandinya sering gantian, dari kakak saya dulu, terus adik saya, baru saya. Oh gitu ya. Oh. Jadi kamar mandinya cuma satu atau Iya, cuma satu Pak. cuma satu gantian, gantian. Atau mungkin kurang kurang pagi juga mandinya, jadi gantian terlalu lama. Kalau mandi berapa lama? Sekitar setengah jam. Sekitar setengah jam, lama juga ya. Iya. Oke, nah itu. Terus untuk adik, biasanya kamu dulu atau adik dulu? Namanya kakak saya dulu, terus Oh adik kakak saya. dulu. Iya. Setelah itu saya Pak, habis 15 menitan itu saya baru berangkat. 15-an baru berangkat kamar mandi. Iya, Iya. lama ya. Gitu. Nah sekarang apa yang kamu inginkan Rara? Mungkin saya bisa membantu. Saya pengen masalah saya cepet-cepet selesai Pak. Selesai. Oh iya, iya. Sebelum kita membahas permasalahan kamu, saya sampaikan nanti obrolan kita ini ya selama kurang lebih 45 menit gitu ya. Terus nanti saya minta Rara cerita semua apa adanya. Jangan ada yang ditutupi biar kita nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat Rara. Gitu ya. Iya Pak. Dan jangan takut kalau nanti saya cerita ke siapapun. Di sini script ya, rahasia semuanya. Jadi kalau kamu ke saya nanti yang tahu ya hanya saya. Itu jangan rahasia. Rahasianya seperti itu karena jadi nanti harapan saya kamu cerita apa adanya sudah, apa yang menjadi kendala biar kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik untuk kamu gitu ya. Itu. Iya Pak. Apa yang kamu inginkan Rara tadi? Saya pengen masalah saya ini cepat selesai Pak. Saya mau mencari jalan keluarnya dari permasalahan saya. Biar tidak datang terlambat tadi ya. Iya. Gini Rara, awal kelas 10 di SMK itu apakah mengalami yang sama ini? Sering terlambat masuk juga? Awalnya enggak Pak. Oh enggak. Ya. Jadi mulai kapan kamu sering terlambat ini? Waktu sudah kenaikan kelas 11. Oh ya, setelah liburan kelas 11 itu Iya. masuk akhirnya sampai sekarang Masih akhirnya sering terlambat. masih sering terlambat. Mungkin kamu kan kelas 10 aman-aman saja ya, tidak terlambat. Jadi bisa diterapkan lagi. Kenapa dulu itu bagaimana biar kamu tidak terlambat? Dulu ya. Jadi kan mulai dari kamu awal beradaptasi di sekolah, di SMP ke SMK, kan bisa awal itu ya. Bisa. Kenapa sekarang di kelas 2 sudah beradaptasi dengan SMK, malah datangnya terlambat? Karena dulu kan itu masih awal-awal saya berusaha untuk apa ya kayak tidak terlambat, kayak jadi anak yang baik di awal. Oh gitu ya. Saya bangun apa tidurnya itu lebih, jangan malam-malam, terus bangunnya lebih awal gitu. Tapi semenjak sudah kelas 11 ini saya punya banyak banget hobi gitu Pak. Oh, apa sih saya kira hobinya? Saya suka baca komik Pak, jadi malam-malam itu sering banget bergadang baca komik. Baca komik sampai jam berapa? Larut malam. Iya, bisa sampai jam 11, 12 gitu. Baca komik saja itu. Iya. Terus belajarnya Nggak sempat Pak, kalau ada waktu aja. kalau ada waktu dan kalau ada tugas baru Iya. mengerjakan pelajaran gitu ya. Iya Pak. Oh, tapi banyak lihat kok baca komiknya sampai larut malam itu. Iya Pak. Iya. Wah, ini hobi baru tapi sebetulnya bagus membaca gitu ya. Cuma waktunya yang kurang pas ya, kurang tepat. Akhirnya salah satu memicu kamu untuk datang terlambat. Bangunnya jam berapa tuh Chandra? Saya bangunnya jam 6. Jam 6, jam 6. Jam 6 gitu ya. 6 kadang itu kan, jadi saya tidurnya itu pagi, sekitar jam 3, jam 4, nanti bangunnya jam 6. Bangunnya jam 6.
Katanya tadi kan sudah diingatkan orang tua, dibangunkan, Udah, tapi sudah masih tetap aja masih Pak. tetap aja ya. Itu masih tetap aja. Kira-kira dengan kamu membaca komik larut malam terus-terusan gitu, nanti pengaruh enggak dengan pelajaran kamu? Berpengaruh Pak, karena saya sudah merasa. Dia sudah merasakan. Apalagi yang sekarang terlambat ini setiap satu apa 2 jam pertama pasti hilang, nggak boleh ikut gitu ya. Iya Pak. Heeh. Jadi kan sudah rugi untuk pagi itu apa yang kamu rasakan untuk yang sudah kamu rasakan ini kan sering baca komik akhirnya tidur larut malam. Saya merasa rugi sih Pak di pelajaran saya. Kayak Eh, menyanyiakan waktu, terus menyesal Pak. menyesal menyesal menyesalnya gimana? Ya saya harusnya bisa memanajemen waktu buat baca komiknya nggak lama-lama biar saya istirahatnya cukup, Ya, terus bangunnya lebih awal, lebih awal. jadi tidak terlambat dan membuang-buang waktu Ya. pelajaran. Nah, jadi apa? Biar tidak terlambat tadi bisa bangun lebih awal. Membaca komiknya itu mungkin bisa dibatasi gitu ya. Ya, Jam sekian sampai jam sekian baca komik, nanti jam sekian belajar dulu. Jangan lupa belajar dulu. Jangan hanya komik terus. Terus ada kesibukan lain seperti selain komik tadi? Drakor atau mungkin apa gitu? ya saya juga suka nonton drama. Itu juga. Itu juga. Di TV atau di HP? Di TV adanya malam banget Pak, Malam tapi banget. kadang enaknya di HP. Nanya di HP. Episodenya banyak. Oh, soalnya lebih mudah untuk mengikuti episodenya. Iya, Kalau di episode HP itu lebih banyak Pak. lebih banyak juga gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti yang kira-kira yang akan kamu lakukan apa nih untuk menemukan solusi biar kamu tidak terlambat lagi? Saya mau belajar untuk mengurangi waktu membaca komik Pak, terus tidur lebih awal, jangan sampai begadang, Mm-mm. manajemen waktu juga, terus pasang alarm juga, Pasang alarm ya biar bisa bangun pagi. biar lagi. Tapi alarmnya jangan ditaruh di bawah bantal nanti dibangun dimatikan tidur lagi. Ya itu Iya. Pak. Berarti bisa alarmnya bisa ditaruh agak jauh. Jadi kamu nanti bangun, berdiri, matikan alarm. Jadi kan ada jeda untuk apa? Paling tidak ada waktu kamu untuk beraktivitas sedikit. Jadi tidak untuk langsung matikan tidur lagi gitu ya. Terus apalagi yang mau diupayakan? Saya mau apa ya Pak, kayak mau mengurangi baca komik juga sulit, jadi Heeh. saya mau belajar dulu untuk itu mengurangi baca komik. Mau baca komiknya. Jadi paling tidak harus dibatasi berapa jam atau jam sekian. Makanya bisa nanti membuat schedule itu ya. Jadi bisa membuat schedule mungkin. Jadi nanti kegiatan apa aja ditulis tuh jam sekian sampai jam sekian apa kegiatannya. Nanti jam sekian sampai jam sekian apa kegiatannya. Nanti bisa dicoba seperti itu lah. Nah, sekarang jika jika kita sepakati untuk skala 1 sampai 5. Skala 1 sampai 5. Kira-kira apa ya yang mana yang akan kamu lakukan sekarang? Skala 1 sampai 5 itu gimana ya Pak? Maksudnya gini, sekarang kan rata-rata kamu 1 bulan 5 kali dalam terlambat ini. Nah, kalau skala 1 ini nanti mungkin bisa mencoba mengurangi 1 bulan ini maksimal 3 kali. Nanti skala 2 2 kali, skala 3 oh maaf keliru. Kalau maksimal kan 3 kali mungkin kalau skala 1 gitu ya. Jadi kalau skala 2 berarti 2 kali itu. Nanti skala 3 mungkin 1 kali. Terus skala 4 mungkin kadang-kadang
ada kadang mungkin 2 bulan sekali. Atau kalau skala 5 nanti tidak terlambat sama sekali. Skala 4 dulu. Skala 4 dulu. Bisa ya langsung skala 4 dulu gitu ya. Oke ya. Ya, coba dulu seminggu Pak. Coba dulu seminggu. Oke. Baik, nanti baiklah apabila setelah ini ya, coba nanti bermimpi bagaimana kalau saya dalam 1 bulan ini tidak 1 minggu ini tidak terlambat. Gitu ya. Saya pasti Perasaan senang. kamu nanti bagaimana? Ya senang Pak, kayak akhirnya saya nggak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi. Terus perasaan apa lagi yang kira-kira muncul? Jadi saya nggak buang waktu. Bayangkan sekarang 1 minggu kamu tidak terlambat sama sekali. Jadi saya nggak buang waktu itu kok buat pelajarannya, saya bisa masuk lebih awal. Terus di jalan juga nggak Tidak terburu-buru. terburu-buru. Oh ya, kalau pagi itu kamu nggak ngantuk enggak? Dengan tidur jam 3, jam 2 tadi? Jelas Pak. Jelas ya, jelas ngantuk ya. Iya. Akhirnya di pelajaran yang jam pertama enggak begitu bisa menangkap pelajaran tersebut atau bagaimana? Atau masih tetap bisa mengikuti? Sedikit mengganggu sih Pak karena ngantuk itu. Tapi bisa mengikuti ya, bisa Bisa. mengikuti ya, bisa mengikuti. Heeh. Nah, sekarang kembali tadi perasaan kamu kalau kamu bayangkan kamu bermimpi 1 minggu ini tidak terlambat sama sekali, terus datang tidak terburu-buru, bangun tadi tadi berapa? Jam 5 ya, jam 5 kan? Jam Tad- 6. Enggak, maksud saya mau mau bangun lebih pagi jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5. Kira-kira dengan kamu bayangkan 1 minggu ini kamu bangun jam 5, berangkat tidak terburu-buru, terus tidak terlambat, perasaan kamu bagaimana? Saya merasa pasti lebih tenang Pak, tidak Lebih gelisah. tenang, senang, tidak gelisah. Misalnya kan kalau terlambat gitu pasti di jalan udah gelisah, udah gak tenang gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Berarti harus dicoba ya, Ya, coba. saya Jadi mau kamu, coba dulu. mm-mm. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan terlambat lagi, gitu ya, Ra? Ya, Pak. Kalau demikian, apa yang akan kamu rencanakan? Sebisa mungkin saya akan berusaha untuk gak terlambat lagi. Ya, Ya, apa ya Pak ya? Saya akan mengupayakan itu Pak untuk bangun di awal, mengurangi baca komik itu. Terus saya juga kan takut Pak kalau diskorsing, kalau terlambat terus. oh gitu. Pernah diskorsing? Punya Karena Pak, pengalaman? waktu SMP itu saya dulu pernah diskorsing. Karena itu saya juga hampir mau dikeluarkan. Oh ya? Iya, Berarti lumayan sering ya dulu di SMP. iya Pak, sering banget dulu di SMP. Itu kendala yang sama atau bagaimana? Kendalanya rata-rata sama Pak, tapi sering juga berubah. Sering berubah. Tapi kan dulu bukan karena komik ya. Bukan. Kenapa kalau yang dulu SMP Kesiangan itu Pak, sulit banget. sulit bangun? Mm-mm. Karena masih kan SMP masih bisa dikatakan apa? Si remaja. Kecil, remaja kecil. Gitu ya. Eh, eh, Nah, jadi pernah punya pengalaman sampai mau dikeluarkan gara-gara terlambat? Iya punya Pak. Nah, itu kan pernah saya sampaikan Tora ya, waktu di kelas, jangan karena hal terlambat kita harus dikeluarkan. Kan terlambat itu permasalahannya mungkin bisa bisa dikatakan ringan kan, gitu ya. Bisa dikatakan ringan, tapi nanti akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Dengan akumulasi poin yang banyak, itu kita harus panggil kesesuaian, diskorsing dan lain-lainnya. Gitu. Itu. Di kelas berapa dulu yang pernah diskorsing? Di kelas 9. Di kelas 9. Iya. Berarti kelas hampir lulus sudah ya? Iya Pak, Lulus tuh. hampir lulus itu. Itu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlambat lagi.
gimana caranya gitu. Heeh. Tapi kan akhirnya pada waktu kamu kelas 10 kan sudah bagus itu, enggak ada terlambat. Gitu Ya ya. itu Sudah mencoba padahal dengan riwayat kamu kelas 9 pernah di sekolah gara-gara terlambat, tapi kelas 10 kamu sudah berubah dengan baik. ya itu kan waktu kelas 9 sudah akhir-akhir mau lulus, Ya, saya baru males-malesan menyesal gitu ya, menyesal. menyesal. Jadi Heeh. saya upayakan gimana caranya biar saya tidak terlambat. Akhirnya kebiasaan saya itu ke bawah sampai kelas 10, tapi setelah kelas 11 kebiasaan saya yang jelek itu muncul lagi. Muncul lagi kelas 11. Karena tadi itu ya, habis liburan itu ya, kamu akhirnya banyak bermalasan di rumah dan menemukan hobi baru tadi, membaca komik tadi. Ya, Berarti kan sekarang masih suka-sukanya hobi baru tadi. ya suka banget. Iya, suka banget ya. Oke, Ra, sepanjang pengamatan saya di kelas gitu kan, kamu kan termasuk anaknya sebetulnya supel, mudah bergaul gitu ya. Jadi saya rasa kalau kamu mau fokus, fokus tadi untuk tidak terlambat dengan upaya-upaya nanti, apa yang akan kamu lakukan biar tidak terlambat. Itu kan saya rasa kamu mudah untuk beradaptasi itu. Apalagi waktu kelas 10 sudah track recordnya bagus gitu ya. Bisa dikatakan gitu Ya, kan, tidak ada track record bagus. Ada perubahan yang signifikan dari kelas 9 kamu hampir dikeluarkan gara-gara terlambat sampai kelas 10 kamu tidak terlambat. Pernah terlambat sekali atau tidak terlambat sama sekali? Tidak tidak. terlambat sama sekali kan. Ini emang dulu jurusan sesuai dengan pilihan kamu kan gitu. Ya, Jadi makanya kamu termotivasi untuk tidak terlambat tadi, semangat untuk belajar gitu. ya, Jadi kamu harus fokus lagi ya. Saya rasa kamu tidak ada kendala nanti kalau emang fokus untuk menyelesaikan permasalahan kamu, apalagi berkaitan dengan manajemen kamu. Ya, seperti itu. ya Pak, saya akan berusaha lagi untuk mengupayakan mengurangi waktu untuk baca komik itu. Mungkin saya akan memanajemen waktu, kayak misal Contohnya, jam 7 sampai jam 8 saya belajar dulu, misalkan ya, tugas-tugas saya, PR-PR saya. eh, Setelah itu saya mungkin bakal apa ya, beres-beres dulu. Setelah itu saya kan pasti ada waktu luang sedikit. ya, Jadi di sekitar jam 9 sampai jam 10 mungkin saya baru baca baca komik. komiknya maksimal jam 11 gitu ya. Iya, Eh, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti kan kalau Sabtu Minggu kan kamu bisa ngefull, full ya. Iya, full Malam, karena weekend. ya, malam weekend, malam Sabtu, malam Minggu, oke lah gitu ya. Ya, Jadi saat saat paling tidak saat hari aktif, hari aktif Senin sampai Kamis. Maaf, berarti malam Senin ya, malam Senin sampai malam Jumat. Berarti kan bisa schedule itu. Kalau bisa mulai dari sore sudah, kegiatan mulai dari pulang sekolah itu nanti coba di schedule biar mencoba untuk disiplinnya dapat gitu ya. Itu. Seperti itu. Kalau kalau kita sepakat dengan skala lagi. Kira-kira skala berapa? kalau sudah sepakat itu saya yakin pasti 5. Pasti 5 ya? Ya, Pasti 5. Oke, bagus. Langsung 5 gitu ya. Jadi nanti biar betul-betul kamu bisa menerapkan tadi skala 5. Dengan skala 5 itu eh, kamu bisa satu mengembalikan tadi disiplinan waktu kamu di yang pernah pernah di kelas 10 kamu bisa dikatakan mendapat kalau ada ribet tak kasih ribet waktu itu ya gitu ya ya Pak. itu ribet terus apa nanti berkaitan dengan permasalahan ini ada orang lain yang di bawah Anda, seperti contohnya orang tua kamu. Kalau emang kamu sering terlambat, nanti bagaimana orang tua saya? Dan pastikan nanti akan dipanggil, gitu ya. Ya, Panggil datang ke sekolah, mungkin ketemu saya, ketemu kesiswaan,
kalau masih sering terlambat gitu. Dan juga memikirkan bagaimana keadaan orang tua saat nanti kalau tahu anaknya sering terlambat seperti itu. Seperti itu. Dengan skala tadi, dengan skala 5 tadi, kira-kira apa lagi? Ada enggak yang harus kamu mantapkan dengan, atau mungkin fokus apa yang paling utama dulu dalam 1 minggu ini? Fokus utama Upayanya. supaya saya mengurangi lagi, balik lagi mengurangi baca komik. Sebisa mungkin jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Terus pagi ya, pagi kan kamu tadi mau jam 5 alarm. Ya. Ya, Alarmnya jangan ke- dekat-dekat biar gak bisa dimatiin cepat. paling enggak agak jauh biar ada aktivitas. Ya, biar ada aktivitas. Terus mungkin mandi. Mandinya jangan Ya, lama-lama. jangan lama-lama. Kalau mau memanjakan diri bisa di hari Sabtu Minggu, mandi yang lama, gitu ya. Eh, eh. Terus ini apa? Sarapan. Sarapannya sering itu Pak, kalau makan nonton TV gitu, sambil nonton TV gitu. Nah, itu juga yang membuat lama ini ya. Iya. Jadi sarapannya sambil nonton TV atau lihat HP? Enggak. Pak Iya. TV saja, sama aja. Nah, itu bisa nanti bisa dikurangi juga. Dan kalau bisa, kalau makan ya fokus makan. Tidak harus lihat TV. Iya, Gitu. Pak. Lebih jangan sering-sering buka TV dah kalau makan. Iya. Iya. Soalnya kalau makan, lagi lihat TV, HP, pasti lama. Berapa lama kira-kira kamu kalau makan itu? Sama kayak mandi. Sama kalau hampir setengah jam. Iya, Hampir setengah jam. jam, makan juga setengah jam, mandi setengah jam. Gitu ya. Nanti masih belum berganti baju untuk siap-siap gitu. Berapa lama itu sudah hampir terbuang sia-sia 1 jam. Itu, Buang-buang itu buang-buang waktu. Kalau mungkin pas hari libur sih oke, gitu ya. Tapi saat hari aktif, ayo kita nanti bisa belajar bersama untuk fokus tujuan kamu ke depan apa, gitu ya. Jadi karena fokusnya paling tidak tidak terlambat datang sekolah lagi, itu. Jadi upaya-upaya ini tadi nanti kamu harus berfokus. Tadi jika diskalakan lagi berarti sudah skala 5 gitu ya. Skala 5 ya, prioritas ya. Nah, tidak terlambat lagi ya. Tidak terlambat lagi. Oke. Nah, saya pernah mengutip ini ya. Jangan takut melangkah karena 1.000 mil dimulai dari 1 langkah. Jadi apapun kendalanya, apapun yang membuat berat tadi, mungkin kesukaan tadi membaca komik harus terkurangi gitu ya, terkurangi. Jadi kamu harus tetap semangat untuk belajar di perubahan-perubahan tadi, mengorbankan kesukaan kita. Itu sesuatu yang lumayan berat, ya kan? Lumayan berat, iya, lumayan berat ya. Itu berat. Terus pelan-pelan ya, nanti dicoba. Kalau terus-terusan terlambat, selain efek yang kamu rasakan, kira-kira ada yang ditakutkan enggak? Ada Nanti apa? kan kalau saya sering terlambat gitu, takutnya nanti waktu pas UTS saya juga ikut terlambat gitu Pak. Gitu Jadi ya. saya mau belajar untuk tidak terlambat. Jadi waktu ujian saya nggak tergesa-gesa, jadi saya pikiran saya itu tenang. Gitu ya. Terus ini juga kalau terlalu banyak poin nanti dari kesiswaan pasti dapat Diskors. ya. Dulu pernah mengalami diskorsing di SMP atau Dulu pernah Pak diskorsing. uh, Gara-gara terlambat itu saya juga hampir dikeluarkan dari sekolah. di SMP dulu ya. Iya. Tapi di kelas 10 bagus kan, sudah tidak ada apa terlambat lagi gitu loh, bisa mengatur manajemen waktunya
gitu ya. Iya. Ya Pak, insya Allah nanti kedepannya saya mencoba untuk nggak terlambat lagi. Iya, iya. Jenenge namanya anak pintar gitu. Saya mau mencoba, gitu ya, mau mencoba. Bila kalau begitu eh, dapat menetapkan tujuan-tujuan kamu tadi, sudah bisa mematapkan, terus tinggal upaya-upaya kamu bagaimana. Sudah setelah menetapkan tujuan, biar kamu tidak terlambat lagi, gitu ya, datang terlambat. Nah, terus kamu juga melihat permasalahan ini siapa aja yang terlibat. Otomatis kalau dengan permasalahan-permasalahan ini nanti yang terlibat satu pasti ada orang tua, gitu ya. Nanti dibawa ke sekolah, gitu. Terus nanti upaya yang tadi alarm bangun pagi jam 5 terus dibatasi, membaca komiknya harus betul-betul diimplementasikan, dijalani gitu ya. Gitu. Terima kasih ya Pak sudah bantu saya untuk Iya, konselingnya. sama-sama. Saya Dan saya merasa kayak sudah terbantu, permasalahan saya sudah ada apa jalan keluarnya. ya, gitu ya. Terima kasih Sarah sudah mau bercerita banyak. Mudah-mudahan eh, maksud kamu untuk mencari solusi dan belajar lebih baik lagi, terutama tidak terlambat lagi, saya apresiasi yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat, bisa berkembang dan sukses nantinya. Gitu ya, Amin. gitu. Sudah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama bisa kembali kelas ya. Ya, Terima kasih. ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.